Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai kebaktian online pada pagi hari ini tanggal 21 Juni 2020. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki kebaktian online pada pagi hari ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya,
Kristus, Gereja Hurstville Indonesian Presbyterian Church di Sydney. Kita memasuki ibadah pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kalau kami bisa beribadah pada hari ini, sekalipun di rumah masing-masing, itu bukan karena kebaikan, karena kelayakan kami, tetapi karena kasih karunia Allah yang terus memelihara hidup kami. Bukan saja kebutuhan-kebutuhan fisik kami, tetapi juga adalah kebutuhan rohani kami. Ya Bapa, jikalau kami mengingat akan perbuatan dan sikap kami pada seminggu yang telah kami lewati, ada begitu banyak hal, sikap, dan tindakan kami yang tidak menuruti kehendak Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami jikalau kami merasa bahwa ibadah itu sudah membuat Tuhan senang. Ibadah yang kami lakukan sudah membuat Tuhan merasa puas apa yang sudah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan kalau ibadah yang kami seringkali lakukan tidak mengubah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah pada hari ini boleh memotivasi kami untuk melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan. Ya Bapa, ampunilah dosa kami. Dan apabila sebentar kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam jiwa kami dan mengubah kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari surat Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Surat Roma pasal yang ke-13, mulai dari ayat 8 hingga 14, demikian bunyinya. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memeliharanya. Saudara,
Di kota New York, di Amerika, ada sebuah organisasi masyarakat yang menyebut dirinya BSEC. Itu singkatan dari Brooklyn Society for Ethical Culture. Kalau saudara mau mengenal organisasi itu, saudara bisa membuka websitenya bsec.org. Nah, saudara, BSEC itu adalah sebuah organisasi yang menghimpun masyarakat. Seperti gereja. Mirip dengan gereja, melakukan kegiatannya pada hari Minggu. Ada kelas anak-anak, kelas remaja, kelas wanita, kelas lansia, dan sebagainya. Dan mereka mengadakan acara-acara pembinaan, budi pekerti, untuk mengenal nilai-nilai moral yang baik. Dan mereka terkadang pergi ke luar kota, mengadakan piknik. Mereka saling tolong-menolong. Kalau ada salah satu di antara mereka yang sakit, mereka mengunjungi. Mereka memberikan pertolongan, bantuan kepada sesamanya yang sedang mengalami kesulitan. Tetapi saudara, mereka bukanlah gereja. Berbeda dengan gereja, setiap kali ada perkumpulan, persekutuan, di situ tidak ada doa. Di situ tidak ada pembacaan Alkitab. Tidak ada juga khotbah atau renungan. Jadi mereka yang menjadi anggota BSEC itu terdiri dari berbagai macam agama. Siapa saja boleh ikut. Bahkan di antara mereka ada komunitas gay, lesbian, dan bahkan juga orang yang tidak percaya Tuhan, ateis, bisa ikut di dalam komunitas itu. Nah, mereka mengatakan bahwa nilai kemanusiaan, khususnya keadilan dan kasih, adalah suatu yang penting untuk diperjuangkan. Di dalam sikap dan tindakan itu jauh lebih penting daripada apa yang dipercayai seseorang di dalam agama. Nah, saudara, organisasi masyarakat seperti ini ada di Amerika dan juga ada beberapa di Eropa. Dan munculnya organisasi seperti ini adalah sebagai suatu reaksi ketika mereka melihat orang-orang yang hidup beragama, tetapi ternyata kehidupan moral mereka tidak mencerminkan agama itu. Banyak orang yang menggunakan simbol-simbol agama, tetapi ternyata mereka menindas, mereka bersikap diskriminatif, mereka bahkan menteror, bahkan membunuh atas nama agama. Banyak orang merasa kecewa, saudara, terhadap beragama itu apa. Nah, saudara-saudara sekalian, apabila sebuah negara banyak orang yang tidak beragama, negara itu katakanlah negara yang komunis. Tetapi apakah negara itu pasti akan amoral, pasti akan gagal? Tidak, belum tentu. Sebaliknya, ada negara di mana pemimpinnya sangat religius. Seluruh penduduknya adalah orang-orang yang beragama. Apakah otomatis negara itu akan maju dan sangat memberikan perhatian moral kepada orang lain? Belum tentu juga. Jadi kalau begitu, saudara sekalian, bagaimana sikap kita terhadap orang yang terhadap BSEC itu? Kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid, dan bahkan kita menyebut diri sebagai orang beragama Kristen. Apakah sikap kita terhadap hal yang demikian?
Saudara, kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, untuk belajar kasih, perlukah kita bergabung dengan organisasi masyarakat seperti BSIC itu? Saudara, sebenarnya Alkitab mengajarkan tentang kasih yang begitu diberikan perhatian begitu tinggi oleh Alkitab. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 mengatakan bahwa jikalau kamu bisa berbahasa berbagai macam bahasa di dunia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, jikalau kamu punya iman yang bisa memindahkan gunung, tetapi kamu tidak punya kasih, maka itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Kamu punya pengetahuan, berbagai macam pengetahuan. Kamu bisa bernubuat. Tetapi kamu tidak punya kasih, itu semua sia-sia. Itulah sebabnya, saudara sekalian. Maka Paulus mengatakan bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Jadi saudara sekalian, kasih itu bukan monopoli ajaran iman Kristen. Kasih bisa dilakukan memang oleh dunia ini, oleh orang-orang sekuler. Seperti BSIC, seperti pada masa penyebaran virus COVID-19, ada begitu banyak orang yang berbuat kasih. Di Indonesia, ketika wabah ini terjadi, banyak sekali yang menyumbang obat-obatan, APD, masker, dan sebagainya. Dan kebanyakan adalah dari organisasi masyarakat agama. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, adakah seorang di antara kamu yang memberikan batu kepada anaknya bila anaknya minta roti? Matius 7 ayat 9. Tidak ada. Jadi orang-orang sekuler, bapak yang jahat pun tidak akan berlaku seperti itu. Anaknya minta roti kok dikasih batu. Jadi kalau begitu, apa lebihnya ajaran Kristen? Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau mengajak kita merenungkan, berpikir sejenak, apa jadinya bila manusia bisa masuk surga, bila manusia bisa selamat karena perbuatan baiknya, karena dia bisa mengasihi sesamanya dengan tulus ikhlas, memberikan banyak pemberian, dia sabar, dia murah hati, dia berlaku adil, dia pokoknya melakukan prestasi perbuatan baik, dan dia akhirnya masuk surga. Maka di surga akan banyak orang yang memegahkan diri. Aku bisa masuk surga oleh karena perbuatanku baik. Lah kamu masuk neraka oleh karena perbuatanmu jahat. Jadi tahu rasalah, itu akibatmu dulu tidak mau taat. Lihatlah aku berjuang melakukan syariat Taurat. Aku berjuang berbuat baik. Itu tidak mudah. Maka sekarang aku dapat ganjaran, pahala, keselamatan. Saudara, ada cerita dua orang, yang satu Farisi, yang satu ahli Taurat. Mereka berdua setelah meninggal masuk surga. Sampai di surga, sang ahli Taurat begitu lihat, wah, aku sudah sampai surga. Dia senang sekali, dan dia lihat ke belakang, oh, aku diberi rumah. Tetapi kenapa rumahku kecil? Dia ambil sentimeter, dia ukur, ternyata hanya 36 meter persegi. Dia berkata, Tuhan itu pelit. Mengapa rumahku begitu kecil, padahal aku sudah susah payah berbuat baik?
Dia berjumpa dengan temannya, ahli Taurat. Ahli Taurat bertanya, rumahmu tipe berapa? Aku 36. Kamu? 21. Aduh, lebih kecil lagi, saudara. Dia berkata, ya kamu kurang ketat di dalam melakukan Taurat sehingga rumahmu masih kecil. Aku sedikit lebih banyak yang dilakukan sehingga rumahku sedikit lebih besar. Saudara, keduanya mengatakan, ya memang Tuhan kita pelit. Pahalanya kecil. Mereka berjalan-jalan dan mereka melihat ada sebuah rumah yang begitu besar, mewah. Barangkali ukuran luasnya 350 meter. Tanahnya mungkin 1000. Mereka mengatakan ini rumah siapa? Mungkin malaikat punya. Ternyata yang punya rumah keluar. Ternyata adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu mengatakan, hei temanku, mari lihatlah rumahku. Loh, kamu yang punya rumah ini? Iya, saya memang diberi anugerah oleh Tuhan. Bukankah kamu ini orang berdosa? Kamu sudah memeras rakyat. Dia bilang, betul. Benar katamu, aku orang berdosa. Aku telah memeras rakyat Israel dan memberikan itu kepada bangsa penjajah, kepada Romawi. Aku orang berdosa. Tetapi saat aku masuk ke bait Allah, aku berkata, ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Aku tidak berani memandang ke Allah. Aku memukul diriku sendiri. Pada saat aku dipanggil Tuhan, aku mendapatkan rumah yang begini besar. Ini bukan hasil jerih payahku. Ini pemberian Allah. Ini anugerah. Aku tidak layak menerimanya. Saudara, siapakah di antara ketiga orang itu? Ahli Taurat, orang Farisi, dan pemungut cukai yang bisa mengungkapkan anugerah Tuhan yang sejati. Nah, saudara-saudara sekalian, kita diselamatkan, kita masuk surga bukan karena kita mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Sehingga Yohanes mengatakan bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi Dia. Bukan kita yang berbuat baik, sehingga kita bisa mendapatkan pahala, tetapi karena Allah berbuat baik pada kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, marilah kita belajar tentang kasih yang diajarkan oleh firman Tuhan ini. Saudara, mungkin ada orang yang bertanya, di manakah kasih Allah? Kenapa hidup saya susah? Apalagi setelah wabah COVID ini terjadi, saya diperumahkan oleh perusahaan. Saya di PHK, saya kehilangan pekerjaan. Ada orang yang sakit. Di manakah kasih Allah? Saudara, sebaliknya, seringkali kita berpikir kalau kita sehat, kalau kita banyak rezeki, untung, kalau kita sukses, maka itu bukti kasih Allah kepada kita. Benarkah, saudara? Ada kesaksian ketika wabah COVID ini mulai melanda Indonesia, yaitu sekitar awal Maret. Ada sebuah gereja di kota Jakarta yang menjadi klaster penyebaran virus. Oleh karena ada satu orang yang diduga menjadi orang pertama yang kena. Dan orang itu, seorang bapak-bapak, sudah meninggal. Dan pada saat itu, gereja itu memberikan warta, pengumuman, bahwa bapak ini telah dipanggil pulang oleh Tuhan karena sakit infeksi virus COVID-19.
bagi saudara yang secara tidak sadar berelasi dengan Bapak ini, ya, dia sebutkan, pada tanggal sekian, Bapak ini menghadiri pemahaman Alkitab. Pada tanggal sekian, ikut paduan suara. Saudara-saudara yang berelasi dengan Bapak ini harap memeriksakan diri, tes swab, untuk mengetahui apakah positif atau negatif. Sampai seperti itu, saudara. Katakanlah, saudara, misalnya, kemudian orang terkejut, wah, saya sudah waktu itu ikut PA bersebelahan sama dia. Wah, jangan-jangan saya ketularan. Maka dia segera memeriksakan diri, rapid test, ternyata negatif. Ini si A, ya. Setelah rapid test negatif, dia swab juga negatif. Wah, dia senang sekali. Dia akan mengatakan, oh, syukur pada Tuhan. Itulah kasih Tuhan kepadaku. Aku, walaupun berelasi dengan Bapak itu, aku tidak ketularan. Oh, Tuhan, kasih-Mu kepadaku sangat, sangat terbukti. Saudara, bisakah si A mengatakan begitu? Bagaimana kalau si B, si C, D, mereka kemudian setelah tes positif? Mereka akan berpikir, kenapa Tuhan kau pilih kasih? Kenapa kami ketularan? Tetapi Bapak, si A tidak. Bukankah kami sama-sama aktivis jemaat? Bukankah kami sama-sama rajin beribadah? Jadi saudara sekalian, tubuh yang sehat bukan bukti kasih Allah. Kalau kita mengatakan itu sangat riskan. Sebab ada orang yang sakit. Bukan juga Allah tidak mengasihi dia. Kita banyak rezeki, hidup kita sukses. Kita banyak mengalir rezeki. Bukan juga bukti kasih Allah. Sebab ada orang yang kaya, banyak mengalir uangnya terus. Bukan karena dari Allah, tetapi karena dia melakukan suatu perbuatan yang ilegal. Nah, saudara sekalian, jadi bukti kasih Allah yang tidak riskan, yang pasti benar, tidak salah lagi, yaitu ketika Kristus datang, mati kayu salib, menebus dosa kita, itulah bukti Allah mengasihi manusia. Oleh sebab itu, maka Paulus mengatakan dalam Roma 4 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Nah, saudara, di dalam bacaan kita tadi, Roma 13 ayat 8, Paulus berkata, janganlah kamu berhutang kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Saya lebih senang terjemahan NIV yang lebih mirip dengan teks asli bahasa Yunani-nya. Versi NIV dikatakan begini, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. Artinya, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu berhutang kasih. Debt to love. Saudara, apa itu berhutang kasih? Kalau kita punya hutang tuh rasanya, aduh, enggak enak ya. Rasanya ada seperti tanggung jawab yang belum terselesaikan. Tapi kalau kita sudah membayar, maka rasanya lega, enteng. Nah, saudara sekalian, kita semua adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah. Bagaimana cara membayar hutang kepada Allah?
Saudara, ketika Yesus bangkit, dia menjumpai Petrus. Dia bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihimu." Nah saudara, ketika Petrus mengatakan demikian, apakah Yesus kemudian bertanya, "Benar engkau mengasihi aku? Mana buktinya? Pemberianmu mana? Mana hadiahnya?" Tidak, saudara. Tetapi Yesus berkata, "Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Jadi saudara sekalian, memang tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Bagaimana caranya memberikan kepada yang tidak terlihat? Tetapi yaitu melalui saudara-saudara kita yang kelihatan. Saudara, jadi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kita harus mengasihi sesama kita, bukan supaya kita mendapatkan pahala dari Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan kasih yang seperti itu dikatakan oleh Paulus telah menggenapi Taurat. Apa maksudnya, saudara? Orang Yahudi adalah mereka takut kepada Taurat. Kalau Taurat misalnya mengatakan hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mereka memahami ini secara harafiah. Jadi mereka ketika menuliskan nama Tuhan, Yahweh atau YHWH, di situ dengan sangat hati-hati, jangan sampai salah. Mereka sangat takut kalau sampai salah tulis. Kalau mereka mendengar perintah yang ke-7 misalnya, jangan berzina, maka mereka takut berbuat zina. Kenapa? Karena perzinahan itu hukumannya sangat berat. Dilempari batu sampai mati. Nah, saudara sekalian, orang-orang Yahudi, mereka sangat gentar terhadap Taurat. Dan mereka ingin supaya semua orang Israel menjaga Taurat, kekudusan Taurat. Tetapi pemahaman mereka akan hukum Taurat itu tidak tepat. Mereka berpikir bahwa kalau kita sudah memenuhi hukum Allah, tidak pernah berzina, tidak pernah mengucapkan saksi dusta dan sebagainya, maka Tuhan akan senang. Tuhan akan puas melihat semua pengikutnya tidak melanggar Taurat. Tetapi saudara, mereka lupa bahwa yang diinginkan Tuhan sebenarnya bukan itu. Tuhan ingin mereka taat bukan karena takut hukuman, tetapi taat oleh karena mengasihi Tuhan. Jadi saudara, sebenarnya tidak ada seorang pun yang sempurna bisa melakukan Taurat 100% sempurna. Tidak ada. Siapakah di antara kita yang berani mengatakan bahwa saya seumur hidup tidak pernah mengucapkan saksi dusta atau berbohong? Tidak ada. Kita semua lemah. Kita tidak ada yang bisa melakukan Taurat dengan sempurna. Tetapi saudara, yang penting adalah bahwa di dalam Taurat itu, sekalipun larangan, ada perkataan perintah, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Do not. Tetapi sebenarnya di dalam Taurat itu, kalau kita tarik benang merahnya, ada suatu suruhan
yaitu kasihilah. Saudara, saya punya gambar ini. Ini adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu dituliskan dalam 2 loh batu. Loh batu yang pertama mencatat hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Sedangkan loh batu yang kedua itu hukum kelima sampai ke-10. Nah, hukum yang pertama sampai keempat ini adalah hukum yang mengatur hubungan Tuhan dengan umatnya. Misalnya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung berupa apapun. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kuduskanlah hari Sabat. Nah, saudara, ini adalah relasi yang hukum yang mengatur relasi Tuhan dengan umatnya. Sebaliknya, loh batu yang kedua itu mengatur manusia dengan sesamanya. Misalnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini harta sesamamu, dan sebagainya. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya, saudara sekalian, kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita, maka otomatis hukum yang pertama sampai keempat ini kita sudah lakukan. Tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan tetapi menyembah ilah lain. Tidak mungkin mengasihi Tuhan tetapi menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Demikian juga loh batu yang kedua ini. Orang yang mengasihi sesamanya tidak mungkin membunuhnya. Orang yang mengasihi sesamanya tidak mungkin mencuri miliknya atau membohonginya. Jadi, saudara sekalian, Yesus berkata, di antara hukum ini bergantung kitab Taurat dan para nabi. Inilah artinya, saudara sekalian, bahwa kalau orang itu mengasihi dengan kasih yang diajarkan oleh Yesus, sebenarnya dia sudah menggenapi Taurat. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita, maka disitulah sebenarnya kita sudah melakukan Taurat itu. Kembali kita mau merenungkan, saudara sekalian, nilai yang kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya, saudara sekalian, kasih yang diajarkan dunia itu adalah kalau mengasihi orang yang sudah mengasihinya. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita, orang yang berbeda dengan kita, Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itulah baru keunikan ajaran Kristen. Jadi, saudara, kalau kita hanya mengasihi orang yang sama-sama di gereja, atau satu keluarga dengan kita, atau karena dia sudah berbuat baik kepada kita, sebenarnya itu tidak ada lebihnya. Nah, saudara, perintah Yesus itu memang sulit. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh? Namanya musuh kan jelas adalah orang yang berlawanan dengan kita, kontra dengan kita, yang membenci kita. Terkadang musuh itu adalah figur yang tidak kita harapkan. Keberadaannya membuat kita tidak nyaman, mengganggu kemapanan kita.
Tetapi di tengah situasi yang seperti itu, Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Bagaimana saudara caranya? Saudara, kita hidup di tengah zaman yang semakin lama semakin individualis. Banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri. Paulus mengatakan bahwa setiap orang hidup menuruti egonya. Tidak bisa mengendalikan diri. Hidup di dalam pesta pora dan kemabukan. Menuruti hawa nafsu, percabulan, perselisihan, dan iri hati. Maka di tengah zaman yang seperti ini, bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Tidak mengasihi musuh pun, mereka menyerang kita. Tetapi ingatlah saudara sekalian apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi. Kasih yang sejati itu sebenarnya adalah senjata terang yang mengalahkan si jahat. Kalau ada senjata terang, berarti ada istilah senjata gelap. Senjata gelap apa itu? Yaitu kebencian, yaitu kekerasan. Tetapi senjata terang adalah sebaliknya, yaitu kasih, pengampunan. Saudara, di tengah zaman yang sekarang ini, di mana Paulus pun mengingatkan, hari sudah jauh malam. Mari kita tanggalkan semuanya itu, dosa yang merintangi kita. Saudara, dengan senjata terang, maka kita bisa berperang melawan zaman yang semakin jauh dari kebenaran ini. Bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, tapi juga bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa kita lakukan. Saya menutup saudara renungan ini dengan kisah yang mungkin saudara kenal, Presiden Nelson Mandela. Dia adalah seorang Kristen Metodis berkulit hitam yang sebelum jadi presiden, dia pernah ditahan oleh pemerintahan apartheid di Afrika Selatan selama 27 tahun jadi tahanan rumah. Bayangkan saudara, kita tidak keluar rumah karena virus COVID-19 ini selama 3 bulan sudah bikin kita tidak betah, ya. Tetapi Nelson Mandela 27 tahun. Dan ketika dia masih di dalam penjara, saat itu dia dianiaya. Seorang sipir penjara mengikat kaki dari Nelson Mandela, ditarik ke atas, digantung, kepalanya di bawah, dan seorang sipir penjara itu, dia buang air kecil di kepala Nelson Mandela. Bayangkan, itu adalah suatu pelecehan yang sangat rendah. Tetapi saudara sekalian, kondisi politik Afrika Selatan kemudian berubah. Dan akhirnya Nelson Mandela dibebaskan. Dan akhirnya Nelson Mandela terpilih menjadi presiden pada tahun 1994. Ketika dia terpilih jadi presiden, rakyatnya kulit hitam itu mengharapkan Nelson Mandela memimpin suatu pembalasan dendam, politik balas dendam. Karena dulu orang kulit putih telah menindas mereka. Tetapi apa yang dilakukan Nelson Mandela? Dia memanggil sipir penjara yang pernah kencing di mukanya itu. Dipanggil ke istana. Diajak makan bareng. Luar biasa, saudara. Oleh karena itu, saudara, maka ada suatu kekuatan baru
di pemerintahan Afrika Selatan. Tidak lagi balas dendam, tetapi ada perdamaian antara kulit putih dan kulit hitam. Dan Nelson Mandela diberikan hadiah Nobel perdamaian. Nah, saudara sekalian, itu yang pertama. Contoh yang kedua, saudara, Paus Yohanes Paulus yang kedua pernah hampir saja nyaris mati ketika dia ditembak oleh seorang Turki yang bernama Mehmet Ali Akka di lapangan Vatikan pada tahun 81. Tetapi setelah Paus Yohanes Paulus kedua ini dirawat, akhirnya dia sembuh dari lukanya, dia kembali sehat. Dan ketika dia kembali sehat, dia mengunjungi Mehmet Ali Akka ini di penjara. Dan mendoakannya. Maka ketika Mehmet Ali Akka ini sudah bebas dan kembali ke Turki, dari Turki dia mendengar kabar bahwa Paus Yohanes Paulus kedua itu meninggal pada tahun 2005. Mehmet sedih, dia menangis dan berkata, dia kakakku yang baik, yang sudah mengubah jalan hidupku yang salah. Itulah artinya, saudara. Dengan kasih, pengampunan, menjadi senjata terang di tengah zaman yang semakin individualis ini. Kasih menggenapi hukum Taurat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami mempraktekkan kasih itu, bukan saja kepada orang-orang yang sudah mengasihi dan memberikan perhatiannya kepada kami. Tetapi kami juga mampu mengasihi orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang seringkali membuat kami tidak nyaman. Tetapi Tuhan, Engkau telah menempatkan mereka di sekitar kehidupan kami, karena Engkau ingin supaya kami belajar seperti Kristus yang mengasihi kami. Ya Bapa, di tengah dunia yang semakin individualis, masing-masing manusia mencari kepentingannya sendiri. Biarlah kami mau belajar untuk bisa menggunakan senjata terang, yaitu mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kami. Ya Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sedang lemah tubuhnya, sedang di dalam perawatan. Engkau mengenal mereka satu persatu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menjamah, memulihkan mereka, memberikan kepada mereka kekuatan baru, dan Tuhan yang akan menyembuhkannya. Ya Bapa, kami juga mau mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit oleh karena virus COVID-19. Mereka yang sedang dirawat dan menjadi korban. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong, sehingga mereka bisa disembuhkan dan pulih kembali. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, baik di Indonesia maupun juga pemerintah Australia, dan juga bahkan bangsa-bangsa lain. Tuhan, Engkau mampukan agar mereka dapat dengan hikmat-Nya untuk dapat mengatur kedisiplinan, social distancing, dan semua perilaku yang demikian akan mengurangi dampak
penyebaran virus COVID-19 ini. Ya Bapa, berikanlah kepada para ahli, kepada para dokter, hikmat sorgawi, sehingga mereka segera dapat menemukan vaksin yang bisa menyembuhkan para korban virus ini. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa untuk jemaat-Mu, gereja Hurstfield Indonesian Presbyterian Church. Tuhan tumbuhkan menjadi gereja yang misioner, gereja yang melayani, bersaksi, dan terus bersekutu. Ya Bapa, kami percayakan seluruh permohonan syafaat kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ayat persembahan diambil dari Mazmur pasal yang keempat, ayat ke-6 sampai 8. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Kau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Persembahan syukur bisa dilakukan direct transfer dengan nomor account tertera di layar kaca. Mari kita tundukkan kepala, kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kalau Kau telah memberkati kami, memberikan kami anugerah yang besar, juga kesetiaan yang tidak pernah habisnya Tuhan. Tuhan, ini adalah uang persembahan yang kami kumpulkan, Kau sucikan, Kau kuduskan benda-benda mati ini Tuhan, supaya bisa dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu dan juga untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Warta Jemaat pada pagi hari ini, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan Pendeta Samuel Lee. Tuhan memberkati pelayanan Bapak juga keluarga Bapak. Juga mohon dukungan seluruh jemaat untuk kesembuhan Pendeta Haryanto Rusli. Sekian Warta Jemaat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Tanpa kasih tiadalah
jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang penat dan dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Tanpa kasih tiadalah berarti. Tanpa kasih tiadalah berarti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama kita menerima pengutusan dan berkat. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama